Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa zakatul fitri. Iya. Wa tajibu bi idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal ala kulli muslimin walau saghiran alaihi wa ala man alaihi wa tajibu ala kulli muslimin walau saghiran. Terus apa di situ? Alaihi wa ala man tazamu wa ala man alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimin. Zakat fitir juga disebut zakatus shaum. Juga kadang-kadang zakatul fitrah atau fitrah, begitu saja. Juga disebut zakatul badan atau shadaqatul badan. Ini adalah hukumnya wajib. Dan zakat fitir ini disebut tuhrah. Innaha tuhratus shaim minal lagwi war rafath. Wa anna sawma Ramadan mu'allaq baina as-sama'i wal ard la yurfa' illa bi zakatil fitr. Nabi menyatakan zakatul fitr ini adalah tuhrah, pembersih, penyuci orang yang puasa Ramadan dari omongan yang tidak terkontrol. Mungkin omongan-omongan yang tidak baik. Karena puasa itu bukan hanya sekedar mencegah makan dan minum. Puasa itu juga harus mengontrol daripada setiap kalimat yang ia ucapkan, setiap pandangan yang ia pandang, setiap pendengar suara yang ia dengar harus terkontrol. Dalam hadis Nabi menyatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi fala lillahi haja fi an yajda'a ta'amahu wa syarabah." Orang yang enggak mau meninggalkan ucapan yang tidak baik dan beramal yang tidak baik di bulan Ramadan, Allah pun tidak perlu menganggap puasanya dia, sekalipun tidak makan dan tidak minum. Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitir ini mungkin karena kita sudah terbiasa dengan hal yang demikian, itu terjadi. Zakat fitir ini sebagai tuhrah, pembersih orang yang puasa dari omongan yang tidak kontrol, dari itu lahu atau rafath. Dan amalan Ramadan itu menggantung masih antara langit dan bumi. Tidak bisa diangkat, artinya diterima, kecuali setelah mengeluarkan zakat fitir. Tarawihnya, witirnya, tadarus Qur'annya, semuanya tadi itu mu'allak baina samawati wal ard. Belum dinyatakan sempurna diterima oleh Allah. Yang bisa mengatrol amal tadi itu untuk diterima adalah kalau sudah mengeluarkan zakat fitir. Zakat fitir ini menjadi wajib, tajibu bi idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Zakat fitir ini wajib untuk orang yang menangi atau hidup di sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Maksudnya dia hidup dalam keadaan hidup atau idrak, dia nututi tenggelamnya matahari di akhir hari Ramadan. Di akhir hari Ramadan. Baik. Contoh, ada anak yang lahir di akhir Ramadan jam 5 sore. Kemudian bertahan hidup sampai jam 7 malam mati. Berarti itu anak hidup ada di sebagian Ramadan dan di sebagian Syawal. Wajib untuk zakat fitrah.
wajib zakati fitrah. Hah? Begitu juga misal ada seseorang kawin di akhir hari Ramadan, kawin jam 7 malam, malam apa namanya, malam hari raya, talak, maka suami harus mengeluarkan zakat fitrah si istri tadi itu. Hah? Kenapa? Karena dia dalam ikatan suami istri waktu ghurubus syams, masih waktu terbenamnya matahari malam hari raya. Hah? Wajibnya bagi siapa sih untuk mengeluarkan zakat fitir ini? Wajibnya adalah bagi setiap orang muslim. Wajib bagi setiap orang muslim. Muslim ia merdeka. Walau saghiran, walaupun itu anak kecil. Jadi enggak harus balik dan tidak harus berakal. Berarti orang kafir enggak wajib zakat fitrah. Sholat aja enggak wajib. Cuma nanti di hari kiamat mereka tetap mendapatkan dosa meninggalkan sholat. Dosa tidak zakat fitrah, dosa puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan orang-orang kafir yang ada di neraka ketika ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang buat kamu tadi itu bisa disiksa ada di sakar? Mereka menjawab, "Qalu lam naku minal musallin. Wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin." Tidak puasa, tidak zakat dan seterusnya. Tidak salat, tidak zakat dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang orang kafir nih harus mengeluarkan zakat untuk orang lain. Harus mengeluarkan zakat untuk orang lain. Contoh, orang yang kafir dia punya ibu yang sudah tua atau bapak yang sudah tua yang tidak bisa bekerja, muslim, anaknya kafir, maka nafkah wajib kepada anak kalau bapak tadi itu dalam keadaan tidak mampu atau ibu tidak dalam keadaan tidak mampu. Dia mengeluarkan fitrah bapak dan ibunya. Harus memberikan beras untuk fitrah bapak dan ibunya dan diserahkan kepada bapak ibunya untuk diniati. Dia harus mengeluarkan fitrahnya. Tapi dia tidak wajib untuk dirinya karena dia kafir. Begitu juga misal orang yang kafir punya budak muslim, wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Seseorang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang yang wajib untuk dinafkahi. Orang yang wajib untuk dinafkahi jika mereka dalam keadaan muslim. Tapi kalau kafir ya enggak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Baik. Siapa orang yang wajib untuk dinafkahi? Ya istri. Istri udah ditalak 1, talak 2, talak raj'i, tetap wajib dizakati. Atau istri yang hamil ditalak sebelum melahirkan, tetap wajib zakat fitrahi. Ya. Walaupun bain kalau yang hamil ini. Walaupun bain. Jadi talak 3 istri yang sudah hamil misalnya, yang hamil sebelum melahirkan malam hari raya wajib untuk zakat fitrahi walaupun bain untuk yang hamil. Begitu juga pelayannya. Kalau ada perempuan punya pelayan wajib zakat fitrahi itu. Perempuan yang membutuhkan pelayan, khadimha. Karena
Ada perempuan yang butuh, ada nggak perlu pelayan. Nah, yang perlu pelayan wajib di zakat fitrah itu. Hah? Tapi pelayan yang tidak dibayar, yang mau khidmah. Tapi kalau sudah dibayar, ya dia mengeluarkan dengan hartanya sendiri yang dibayar kok. Pelayan yang tidak dibayar maksudnya di sini, yang khidmat sukarela. Tapi kalau khidmatnya per bulannya miliun, ya 1 juta misalnya, ya dia mengeluarkan dari hartanya dia sendiri intinya. Atau anak kecil, artinya anak yang sudah balik, anak-anak yang belum balik, ini wajib zakat fitrah bagi orang tua. Nah kalau udah balik, kalau anak tadi itu tafarruh dalam belajar, di zakat fitrah ya sama orang tua. Kalau memang tidak tafarruh dalam belajar, ya berarti dia kewajiban untuk fitrah sendiri. Orang tua kalau mengeluarkan harus seizin anaknya. Atau memberikan beras untuk anaknya dan diniati oleh anak tadi itu. Orang tua mengeluarkan tanpa seizin anaknya, ya nggak sah. Zakat fitrahnya nggak sah. Kalau sudah balik itu anak. Orang tua kalau fakir, ayah atau ibu, maka dizakati oleh anaknya. Ya, dizakati oleh anaknya. Tapi kalau masih kuat, enggak, zakat sendiri dia tadi itu. Berapa ukuran zakat? Ala kulli wahid so', ukurannya setiap orang 1 so'. 1 so' itu 4 mud. 1 mud itu kira-kira 8 ons. Berapa 8 kali 4? Hah? Iya. Ya antara 3 kiloan lah. Ya antara 3 kiloan. Ya, antara 8 ons atau kurang ya, 8 ons kurang ya. Ya. Nah, keluarkan 3 kilo. Al-Walid mengeluarkan 3 kilo. Nah, abang mengeluarkan 3 kilo itu. Dilepeni lebih bagus ya. Daripada dikurangi, akhirnya nggak sah nanti. Kalau kurang, dilepeni aja lebih bagus. Berupa apa dikeluarkannya? Min ghalibi gutil balad, dari umumnya makanan negeri itu. Kalau di sini beras ya beras, kalau di sana gandum ya gandum. Umumnya gitu. Nah, jadi loh, saya sekarang ada di Mekah, makannya gandum. Tapi saya orang Indonesia, mengeluarkan beras atau gandum. Balad al-mu'adda anhu. Iya. Enggak, ini di tempatnya orangnya ini. Al-mu'adda anhu. Di daerah, iya daerah yang dia mengeluarkan darinya. Iya, dari daerahnya. Kalau Anda di mana? Ada di Mekah, ya makanan yang ada di Mekah. Kalau di Indonesia ya makanan yang ada di Indonesia. Ukurannya gimana? Ini kalau biasanya misal kita setiap harinya beras, tapi kalau di beberapa hari makannya jagung. Misalnya kalau hari-hari tertentu makan jagung, setiap harinya makannya beras sih, ya beras. Jangan jagungnya yang dikeluarkan. Ghalib gutil balad. Jadi kalau dalam setahun itu kebiasaannya makan apa gitu loh. Kalau biasanya di sini makan bubur dari tepung itu tepung ini, tidak mayu'tabar ini ghalib. Yang di sini ghalib gutil balad. Nah, itu semuanya diwajibkan dengan beberapa syarat dan insyaallah akan dibahas untuk berikutnya. Dalam ajaran Islam ini bersedekah itu dibuat macam-macam ya. Ada sedekah berupa emas dan perak. Ya, mengeluarkan emas dan perak, zakat nagden sudah jelas. Ya. Begitu juga dalam halgu sya'ril sobi,
mencukur anak kecil umur 7 hari, rambutnya ditimbang emas, sedekah emas atau sedekah perak. Jangan diganti dengan duit emas atau perak. Itu yang diatur oleh Nabi. Ya. Kemudian ada berupa penyembelihan, ada akikah, ada udhiyah. Jangan diganti dengan duit. Yaitu amalnya harus ihragudam, ya dengan penyembelihan. Nah, jangan diganti dengan yang lainnya. Ihragudam. Ada berupa duit. Ini seperti zakat tijarah. Ini berupa duit. Ada yang berupa buah seperti zakat thimar. Ya. Ada yang berupa makanan pokok seperti zakatnya al-hubub dan juga zakat fitrah. Jangan dirubah dengan duit. Loh, kenapa? Yaitu ta'budi. Udah Allah mengatur begitu, ya sudah, jangan dirubah dengan yang lainnya. Loh, orang kan lebih perlu itu dan ini. Bukan dihitung dengan lebih perlunya. Inti laksanakan perintah Tuhan, titik. Inti laksanakan perintah Tuhan, titik. Jangan nanti akhirnya karena ada yang lebih penting, ada yang lebih perlu, jangan-jangan bentar lagi sholatnya diganti 4 rakaat jadi 4.000. Kenapa? Orang lebih penting dengan duit daripada sholatnya kita, begitu? Ya enggak, ta'budi. Udah ikuti itu semuanya. Wah, ini ada pendapat Abu Hanifah itu dan ini. Kalau ente ngikuti pendapat Abu Hanifah, pindah madhab dulu. Kalau enggak ya taglid semuanya. Imam Abu Hanifah itu ukurannya kalau tidak salah dengan bur, bukan dengan rus. Kalau diganti duit, lebih mahal. Lebih mahal. Karena itu udahlah. Jangan keluar dari madhab hanya sekedar untuk keperluan nafsu kamu atau hanya kepentingan sesaat. Lah, ikuti dengan yang ada ini. Ikuti dengan yang ada ini. Nah, karena itu ikuti dengan sesuai yang diatur oleh Nabi SAW. Nabi juga, zamannya Nabi itu juga banyak perlu duit. Kehidupan para sahabat juga begitu kok. Tapi dikeluarkan oleh Nabi gutul balat yang dikeluarkan untuk zakat fitrahnya. Dipotong kambingnya, bukan jadikan duit. Lah kok sekarang kita kadang-kadang mau mengelola seakan-akan lebih daripada Nabi. Zamannya Nabi perlu duit. Long Nabi itu kadang-kadang nggak makan sampai 3 hari. Abu Hurairah sampai pingsan kok kadang-kadang nggak makan. Para sahabat banyak begitu dalam keadaan begitu, nggak dikasih duit, tetap kurbannya berupa kambing bukan diganti duit, tetap fitrahnya berupa makanan pokok tidak duit. Ini orang sekarang kadang-kadang sok dia tadi itu mengandalkan akal dan pemikiran sehingga ajaran agama mau dirubah-rubah, mau digeser-geser, enggak bisa. Ya, karena itu jangan kita ngasih peluang dalam hal-hal yang demikian ini. Ya. Ini ada gol. Inting ikuti Nabi, golun Nabi. Udah, titik. Enggak usah gol-golan dulu ente. Itu ulama yang pengikutnya ngikuti nggak ada masalah, tapi kamu tidak, ente Syafi'ul madhab, ente ngikuti pendapat Imam Syafi'i, nggak bisa, harus mengeluarkan lagi beras. Anak sudah taklid, udah taklid, ente tetap ngikuti Syafi'i, keluarkan lagi duitnya, nggak kepingin payah, nggak kepingin payah kadang-kadang. Nah, kadang-kadang dibuat bangun masjid, duitnya zakat fitrah dikumpulkan, ikuti taklid Imam Abu Hanifah aja, nanti bangunkan untuk sumbangan masjid, nggak bisa loh. Bukan termasuk zamannya asnaf, bukan termasuk zamannya asnaf, nggak boleh begitu. Karena itu jangan main-main dalam masalah ini. Orang kalau pelaksanaannya keliru itu sama dengan meninggalkan, sama dengan orang sholat tapi nggak sah, sama dengan tarkus sholah, sama dengan tarkus sholah. Karena itu harus mengikuti dengan yang ada dalam ajaran fikih madhabnya sendiri tadi itu. Wallahu a'lam.